Hari ini saya ingin menunjukkan kamu bagaimana kamu sekiranya adalah pemerintah menipu dan membuat pandemi. Pertama-tama, kamu membutuhkan institusi yang kamu bayar selaku pemerintah. Kita sebut di sini di Jerman Robert Koch Institute, disingkat RKI. Dan secara publik memang diakui sebagai otoritas federal untuk segala penyakit yang berpotensi untuk menyebabkan infeksi. Dan juga istilah Inggrisnya non-communicable. Di Jerman disebut Bundesoberbehörde für Infektionskrankheit und nicht übertragbare Krankheiten. Sekarang, karena kamu membutuhkan pandemi, maka kamu butuh angka yang tinggi untuk kasus infeksi. Tetapi karena di realita hampir tidak ada infeksi, maka kamu harus menaikkan jumlah angka tes. Angka-angka ini tidak terus dijaga secara aktual. Nah ya, siapa juga yang tahu? Semakin banyak tes dilakukan, maka akan lebih tinggi kemungkinannya untuk menemukan mereka yang terinfeksi. Betul kan? Mari kita lihat tabel berikut. Kamu bisa melihatnya di kalender minggu ke-15 di awal bulan April ketika di Jerman dikatakan lockdown. Semua orang di Jerman panik. Tapi hasil tes menyebutkan bahwa tidak ditemukan sebanyak setengah dari jumlah saat ini. Sebanyak 30.791 orang ditemukan terinfeksi. Saya mengingatkan kamu bahwa infeksi belum berarti mereka benar jatuh menderita sakit. Dan bahkan Menteri Kesehatan Jerman mengakui dalam beberapa poin mengenai pemikiran yang memang belum mendalam mengenai tes-tes yang dilakukan, sebab banyak ditemukan angka positif yang ternyata salah adanya. Sehingga sebenarnya angka yang sungguh terdapati infeksi jelas di bawah 30.791. Jadi meski di bulan April sesungguhnya kami di sini tidak pernah punya pandemi di Jerman. Tetapi kamu sungguh membutuhkannya sebagai pemerintah. Karena kalau tidak, masyarakat akan membunuhmu. Sebab kamu sebagai pemerintah harus bertanggung jawab untuk musibah ekonomi yang disebabkan oleh lockdown. Oleh karena itu kamu memberitahu pihak media untuk hanya mengabarkan jumlah angka dari mereka yang terinfeksi. Dan tidak ada info mengenai jumlah tes yang telah dilakukan. Kamu juga memberitahu pihak media untuk tidak berbicara mengenai masyarakat yang terinfeksi, melainkan gunakan istilah mereka yang kena COVID-19 atau mereka yang kena corona, sehingga terdengar amat sangat mengerikan. Jangan sebutkan angka dengan relasi. Oh, tidak boleh. Hanya berikan jumlah angka positif, meski hanya memang sedikit adanya. Dan berharap masyarakat tidak akan mengeceknya, sebab mereka memang sudah dilatih untuk hanya mengkonsumsi, tidak untuk ikut berpikir. Karena itu, kamu sebagai pemerintah punya media untuk mengingatkan masyarakat mengenai saatnya akan datang untuk gelombang yang lebih parah lagi. Ini dilakukan setiap hari di sini di Jerman. Gunakan terus itu istilah pandemi, pandemi, pandemi. Dan juga salah gunakan angka-angka dengan sengaja. Dan jangan lupakan hukum mereka itu yang tidak mempercayai kamu sebagai pemerintah. Putar balikan hak asasi manusia. Apa yang kamu pikir mengenai hal ini? Berapa lama lagi ini bisa terus berfungsi? Ayo mari kita semua bangun. Sesungguhnya kita sedang dikhianati. Inilah keadaannya di Jerman.
Bagaimana di Indonesia, bagaimana di Kenya, dan negara-negara lainnya di muka bumi? Anda